Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, adik-adik sekalian. Kemarin Pak Jul sempat kepotong waktu mengaktifkan WiFi, ternyata videonya malah kepotong ya. Saya lanjutkan kemarin. Kalau yang namanya penguin has two short leg and short neck, its eyes are small and can be used to seek food underwater. Nah, saya rasa ini saja cukup ya. Soalnya kalau di dalam gambar itu mengenai penguin ya, itu mengenai ekor itu belum kelihatan jelas seperti itu. Soalnya dalam berenang itu belum ada, sekiranya fungsi ekornya itu belum kelihatan. Artinya berbeda sekali dengan mamalia. Kalau mamalia ekornya itu kan lebih kelihatan jelas sekali, memanjang. Nah, kalau penguin itu ekornya belum kelihatan secara pasti. Makanya Pak Jul tidak menuliskan seperti di sini. Seperti itu. Gitu ya. Saya rasa kita bisa lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke activity 5. This is a picture of a sea creature called a manta ray. What do you know about manta ray? Answer the question orally. Manta ray itu maksudnya adalah ikan pari ya. Ikan pari. Biasanya kalau ke orang Semarangan atau yang sudah pari yang sudah di istilahnya diasap, itu namanya iwak peh. Kalau orang Semarang mengatakan iwak peh, PEH atau PE saja seperti itu. Nah, kita diminta untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Di bawahnya, what do you call a ray in bahasa Indonesia? I call it ikan pari. Nah, ini mungkin bisa berbeda tergantung nanti daerahnya di mana ya. Soalnya nanti penyebutan masalah kayak makanan daerah, kemudian hewan lokal itu kadang-kadang kan berbeda-beda. Ini nanti menyesuaikan saja. Tapi secara umum ini namanya adalah ikan pari. Kemudian yang kedua, have you ever seen a ray? Where? Yes, I have. Ya, tentu kita pernah melihat ya. Yes, I have. I have seen it in the market on TV. I have seen it in the market on TV. Jadi saya melihatnya di pasar di dalam TV, atau mungkin di laporan kuliner kayak seperti itu. Atau yes, I have seen it in TPI. TPI itu maksudnya adalah tempat pelelangan ikan. Biasanya kan di pantai-pantai itu kan ada TPI ya. Nah, mestinya kan pasti ada yang menjual ikan pari. Jadi ini tergantung in the market on TV atau in the TPI, atau bahkan I have seen it when I go to fishing. Jadi saat memancing saya melihat ikan pari. Nah, itu juga boleh. Jadi luas-luas saja kalian mau menjawabnya pakai yang seperti apa. And then the next question, do you know how big a ray can be? Oh ya, ini masih kurang ya. Have you ever seen where, di mana? Oh, ini udah menjawab ya. Misalkan mau dikasih kelengkapan, when, waktunya. When I was a kid. Maksudnya, saya melihat ikan pari atau ikan tersebut di pasar, di TV, atau di tempat pelelangan ikan ketika saya masih kecil. Nah, seperti itu juga boleh. Kemudian yang ketiga, I think it can grow very big, more than human. Do you know how big a ray can be? I think it can
can grow, nggak usah pakai be ya, can grow very big more than human. Jadi maksudnya adalah bahwa saya pikir ikan pari itu dapat tumbuh lebih besar dibandingkan dengan manusia. Kalau yang dia sebenarnya ikan pari yang ditangkap itu kan masih bisa tumbuh membesar. Nah, kalau semisal ikan pari itu tersebut dibiarkan, tidak perlu ditangkap oleh manusia, tentunya kan dia bisa akan tumbuh lebih besar lagi. Seperti itu maksudnya. Oke, gitu. And then the next activity. Let's continue to activity 6. You are going to listen to a report on the manta ray, but first make yourself familiar with the following word. Match the English word with its meaning in Indonesian by drawing a line. Jadi sebelum kita membaca atau mendengarkan maksud saya, karena di sini nanti kemudian pelajaran listening, mendengarkan bacaan tentang manta ray, ya, kita diminta untuk mengetahui beberapa arti kata di bawah ini. Yang pertama, this shape body. Nah, shape body berarti bentuk tubuh. This itu bisa dikatakan pipih. This itu kan kayak semacam apa itu CD-ROM itu loh. Itu kan this ya. Nah, itu kan bentuknya pipih. Berarti ini adalah tubuh berbentuk tipis. Pipih maksud saya. And then spiny tail itu adalah ekor berduri. Tail ekor, spiny itu duri. Jadi ekor yang berduri. Kemudian flap, mengepakkan. Jadi sayap berhubungan dengan sayap ya ini. Flap itu mengepakkan sayap. And then pectoral fins, sirip depan. Pectoral fin, sirip depan. Kemudian propel itu adalah mendorong. Draug, preposition. Draug itu melalui. Kemudian seabed itu adalah si laut, bed kasur ya. Tapi itu bukan berarti kasur di laut. Jadi ini mengandung arti dasar laut. Hatch itu menetas. Kemudian bear, example, it has born a baby. Berarti ini adalah melahirkan. Jadi bear di sini bukan beruang ya, tapi melahirkan. Kemudian wingspan. Wingspan kalau sebelumnya itu kan flap itu kan mengepakkan ya. Kalau wingspan itu adalah merentangkan sayap atau rentang sayap. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Kita lanjut pada sesi berikutnya pada kesempatan yang lain. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.